warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa ya, agar apapun yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kali ini kita akan belajar menganalisis dan mengonstruksi teks karya ilmiah. Mengapa kita perlu menganalisis karya ilmiah? Karena dengan menganalisis karya ilmiah, kalian dapat mengetahui sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Setelah mengetahui sistematika dan kebahasaannya, maka kalian juga akan bisa mengonstruksi sebuah karya ilmiah. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, agar kalian mampu menentukan sistematika karya ilmiah dengan tepat. Kedua, agar kalian mampu menentukan kaidah kebahasaan karya ilmiah dengan baik dan benar. Yang ketiga, agar kalian mampu mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya yaitu yang pertama, pengertian teks karya ilmiah. Yang kedua, sistematika karya ilmiah. Yang ketiga, kebahasaan karya ilmiah. Dan yang terakhir, langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Kelas 11 yang amat berprestasi, tahukah kalian apa sih pengertian dari teks karya ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan suatu karya tulis yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, peninjauan, atau hasil penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah disusun melalui metode tertentu dengan menggunakan sistematika kebahasaan baku yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, kalian ada yang tahu belum? Apa saja sih contoh-contoh karya ilmiah itu? Contoh karya ilmiah ada makalah, ada artikel, kemudian skripsi, disertasi, dan buku-buku ilmiah lainnya. Setelah kalian mengetahui dan memahami pengertian karya ilmiah, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sistematika teks karya ilmiah. Sistematika teks karya ilmiah pada umumnya terdiri dari komponen-komponen seperti judul, pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar rujukan. Komponen yang pertama yaitu judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga dapat mencerminkan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Berikutnya, pendahuluan. Secara lebih lengkap, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Berkaitan dengan perumusan masalah, pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah. Mengenai tujuan dan manfaat penelitian, tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah.
Misalnya, untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoretis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Hal ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan atau pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya, serta memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya. Komponen berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dan diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan-keratan daging yang dihasilkannya. Namun, apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan, penuh cacat. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakannya tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah mulai dari pendahuluan hingga temuan penelitian secara menyeluruh. Seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi atau dampak yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Contoh implikasi tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Terakhir yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan memuat semua sumber yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik itu dari media tertulis ataupun tercetak, yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain yang sah dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar rujukan. Kalau cuma dijelaskan saja sistematikanya, sepertinya kalian akan kesulitan untuk menganalisis nantinya. Nah, coba kita perhatikan contoh teks karya ilmiah berikut ini. Lalu kita analisis bersama sistematikanya ya. Oke adik-adik kelas 11, sekarang saatnya kita mencoba untuk menganalisis sebuah artikel, yakni salah satu jenis karya ilmiah ya, yang ditulis oleh Mas Karto Luki Nararosmadi. Nah, ini merupakan artikel dengan mengambil topik bisnis di masa pandemi. Mulai dari sistematika yang awal ya, dapat kita ketahui judulnya tertulis dengan sangat jelas. Ya, di sini judulnya penerapan strategi bisnis di masa pandemi COVID-19. Sesuai ya dengan apa yang kita bahas tadi dalam sistematika penulisan karya ilmiah, bahwa judul ini harus ditulis dengan ringkas dan jelas. Berikutnya ada abstrak. Nah, apa sih abstrak ini? Abstrak merupakan ringkasan keseluruhan isi dari artikel atau karya ilmiah yang ditulis. Berikutnya ada kata kunci atau keyword. Nah, ini kata kuncinya strategi bisnis, media sosial, dan daya beli konsumen. Oke, kita lanjut pada sistematika yang berikutnya yaitu pendahuluan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau pendahuluan itu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari karya ilmiah itu ditulis atau penelitiannya. Nah,
Di sini latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini atau penelitian ini diusung dari adanya permasalahan bisnis ya. Munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan sendi-sendi kehidupan seperti pendidikan dan perekonomian mengalami kelumpuhan. Nah, ini berimbas pada perusahaan-perusahaan yang banyak mengurangi aktivitas produksi serta melakukan PHK bagi para pekerjanya. Ini latar belakangnya ya. Nah, kita lihat di sini ada rumusan masalah tidak ya? Oh iya ada. Nah, ini rumusan masalahnya adalah strategi apa yang diterapkan oleh pelaku UMKM ini dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, bagaimana dampak pandemi COVID-19 bagi pemasaran produk UMKM, lalu tujuannya, strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, dan dampak pandemi COVID-19 bagi pemasaran produk UMKM. Lanjut ya adik-adik. Dalam sistematika berikutnya ada metodologi penelitian. Nah, dalam artikel ini metodologi penelitiannya dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif, analitis, verifikatif, dan eksploratif. Nah, ini dijelaskan secara rinci ya, mulai dari apa saja yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian hingga cara menganalisis dan melaporkan data. Nah, ini ada teknik analisisnya juga ya. Oke. Sistematika berikutnya yaitu kerangka teoretis atau landasan teori. Nah, di sini landasan teorinya pasti akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian atau memberikan argumentasi juga, sebagai penguat juga bisa. Di sini ada strategi bisnis, kemudian apalagi ya, daya beli konsumen, media sosial ya. Ini sesuai sekali ya dengan judulnya tadi. Baik. Nah, kemudian sistematika yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sistematika inilah yang paling penting dalam sebuah artikel. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa untuk keberlangsungan usahanya, warung ngemil berupaya untuk memasarkan produk makanannya secara optimal. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu menggunakan media sosial antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, serta usaha online lainnya seperti Shopee, GoFood, dan GrabFood. Nah, hasil penelitian ini didukung pula dengan berbagai gambar atau tabel bagan ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memperjelas data ya, memperjelas pembahasan juga. Nah, ini sudah dibahas juga ya. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dalam sistematika penulisan karya ilmiah tadi, khususnya dalam hasil dan pembahasan. Oke, yang berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan simpul dari keseluruhan pembahasan tadi ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan usaha kecil, pemanfaatan internet dan media sosial merupakan strategi yang sangat tepat di tengah pandemi COVID-19 dan seterusnya. Nah, ini simpulannya sudah sangat jelas ya. Ada implikasinya tidak? Nah, ada. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan metode penelitian lain agar hasil yang diperoleh lebih signifikan. Ini juga termasuk saran ya. Baik, yang terakhir daftar rujukan atau daftar pustaka. Jadi perlu diketahui ya bahwa daftar rujukan itu disebut juga daftar pustaka dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, caranya bagaimana? Daftar pustaka ini biasanya ditulis dari teknik. Cara menulisnya bagaimana? Daftar pustaka ini biasanya ditulis dengan teknik nata jukopen. Ya, nata jukopen. Apa itu nata jukopen? Dimulai dari nama, tahun, judul, kemudian kota terbit dan penerbit. Ini biasanya kalau dari buku ya. Kalau dari jurnal-jurnal ini ditulis dengan mirip, nama terlebih dahulu ditulis nama, tahun, judul, kemudian nama jurnal, volume, dan halaman. Seperti itu ya. Jadi bagaimana adik-adik hasil
analisis kita terhadap sebuah artikel penerapan strategi bisnis di masa pandemi COVID-19 ini ternyata menunjukkan bahwa sistematika dalam artikel ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya, lengkap dan jelas. Bahkan di sini ada abstrak dan kata kunci ya. Jadi tadi sistematikanya mulai dari pendahuluan, metodologi, landasan teori, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka sudah lengkap dan tercantum ya. Ya, adik-adik kelas 11 yang Ibu banggakan, bagaimana, masih semangat bukan? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Kira-kira bagaimana sih kaidah kebahasaan karya ilmiah itu? Ciri atau kaidah kebahasaan teks karya ilmiah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kebakuan kata, yang kedua keefektifan kalimat, yang ketiga adalah ejaan dan tanda baca, dan yang terakhir kelogisan atau keruntutan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Kebakuan kata. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Dalam buku Bahasa Indonesia berbasis kepenulisan karya ilmiah dan jurnal, kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Dalam penulisan karya ilmiah, kata-kata yang perlu diperhatikan kebakuannya antara lain adalah sebagai berikut. Kata teoritis, bentuk bakunya adalah teoretis. Kata mempengaruhi, bentuk bakunya adalah memengaruhi. Kata merubah, bentuk bakunya adalah mengubah. Kata minimalisir, bentuk bakunya adalah meminimalkan. Berikutnya adalah keefektifan kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat efektif mengikuti prinsip penulisan yang sesuai dengan tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, memenuhi prinsip kepaduan struktur, kehematan, keruntutan, dan kelogisan. Dalam menulis karya ilmiah, sebaiknya hindari penggunaan kalimat seperti berikut. Bisnis daring memiliki harapan keuntungan yang sangat menggiurkan sekali bagi masyarakat era pandemi. Nah, kalimat di atas sebaiknya ditulis, bisnis daring memungkinkan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi masyarakat era pandemi. Selanjutnya, kaidah ejaan dan tanda baca. Kaidah ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah harus berpedoman pada Puebi, terutama dalam menuliskan istilah-istilah ilmiah ataupun istilah asing. Dalam menulis istilah asing harus dimiringkan. Jika istilah asing tersebut memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, sebaiknya padanan katanya yang digunakan. Misalnya, kata online ditulis miring atau lebih baik menggunakan daring. Tanda baca yang digunakan juga harus tepat guna. Dalam menggunakan titik dan koma harus sesuai. Begitu juga dalam menggunakan tanda hubung dan tanda pisah. Misalnya, untuk menulis kalimat pendapatan masyarakat meningkat dari 50 hingga 60%, maka yang benar adalah menggunakan tanda pisah, lebih panjang ya, bukan tanda hubung yang lebih pendek. Berikutnya adalah kelogisan dan keruntutan paparan. Dalam memaparkan karya ilmiah, bahasa tulis yang digunakan haruslah masuk akal atau logis. Artinya, penjelasan temuan tidak menggunakan kata-kata imajiner atau kiasan. Semuanya diungkapkan berdasarkan makna dari fakta yang sebenarnya. Dalam memaparkan temuan ilmiah secara tertulis juga harus runtut, artinya tidak berbelit-belit, bahasanya komunikatif, dan tidak ambigu. Ya, siswa-siswi kelas 11 dengan kreativitas tanpa batas, setelah kalian menganalisis sebuah teks karya ilmiah, utamanya tentang sistematika dan kebahasaannya, maka kalian memiliki bekal utama untuk menyusun atau mengonstruksi karya ilmiah dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, sekarang saatnya kita mengonstruksi karya ilmiah. Bagaimana sih langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah? Simak penjelasan berikut ini. Langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik atau lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah.
Nah, penentuan masalah ini jika karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah topik atau masalah itu harus menarik perhatian penulis, dikuasai penulis, menarik dan aktual, serta ruang lingkupnya terbatas. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Contohnya sebagai berikut. Nah, contoh ini disesuaikan dengan topik peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data untuk mengembangkan kerangka tulisan. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap kerangka yang telah ditulis. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun angket. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi tulisan utuh. Kerangka yang telah dibuat, kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kerangka tadi dilengkapi lagi dengan metode, kajian teori, dan daftar pustaka. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan sistematika dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam menulis karya ilmiah. Jadi, simpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik siswa-siswi kelas 11 yang Ibu banggakan, akhirnya sampai juga kita pada penghujung pembelajaran. Nah, setelah kita simpulkan tadi, kalian tentu bisa melakukan praktik secara mandiri untuk mengonstruksi sebuah karya ilmiah sederhana sesuai dengan sistematika dan kebahasaan yang telah kita bahas. Silakan kalian melakukan observasi sederhana di sekitar lingkungan rumah kalian sesuai dengan topik terkini ya, misalnya tentang permasalahan era pandemi. Lalu susunlah karya ilmiah kalian dengan sistematika dan kebahasaan yang baik dan benar. Oh iya, saat melakukan observasi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selamat mencoba. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.